Arabia yang berarti gurun pasir. Merupakan salah satu daratan yang paling kering dan panas di muka bumi. Geografi daratan Arab kurang lebih dapat dikategorikan menjadi 3. Bagian tepi dengan utara, selatan, dan bagian tengah. Bagian tepi utara dan selatan cenderung subur. Namun, secara spesifikasi, bagian utara lebih berperan pada pusat perdagangan antara Roma dan Persia, sedangkan selatan lebih fokus pada agriculture dan existence of sedentary settlement. Sedangkan wilayah Arab Tengah, disinilah mungkin penggambaran yang tepat atas keringnya daratan Arab. Wilayah ini kebanyakan diisi oleh masyarakat yang nomaden dan sebagian lainnya menjalani sedentary life. Dan disinilah di bagian tengah ini, terdapat kota Mekah, salah satu kota amat penting dalam sejarah Islam hingga hari ini. Masyarakat Arab dikenal dengan kesukuan mereka yang kuat. Di Mekah, suku yang begitu dominan adalah suku Quraisy. Suku Quraisy dikenal sebagai pedagang yang tangguh. Mereka sering mengadakan perjalanan perdagangan ke luar negeri dengan rombongan besar. Hal ini dilakukan dengan keamanan agar sampai tujuannya selamat. Pada musim panas, mereka mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam, sedangkan pada musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Dan hal yang tidak kalah penting lainnya adalah dari suku dan tanah Mekah inilah sosok Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Namun ayahnya meninggal sebelum ia lahir dan ibunya meninggal saat ia masih kecil. Karena hal tersebut, Muhammad kecil kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang disusul oleh pamannya Abu Thalib setelah kematian kakeknya. Bersama Abu Thalib, Muhammad tumbuh sebagai pedagang yang murah hati dan dapat diandalkan. Menurut tradisi, ia memiliki reputasi sebagai orang yang jujur dan kemudian mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad bahkan menengahkan pertikaian dalam perselisihan suku di Mekah, menghentikannya agar tidak meningkat menjadi pertumpahan darah. Pada usia 25 tahun, ia menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha kaya yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan Nabi Muhammad selama perjalanan bisnis ke Suriah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan usaha perdagangannya. Perjalanan dagang beberapa kali diadakan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri di perbatasan Yaman, Bahrain, Irak, dan Syria. Nabi Muhammad juga terlibat dalam urusan dagang besar di festival dagang Uqas dan Dhul Majah selama musim haji. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro di gunung di luar Mekah untuk bermeditasi menjauhkan diri dari keburukan yang ada. Di sana, ia dikunjungi oleh malaikat Jibril yang mengatakan kepadanya bahwa ia dipilih oleh Allah untuk memberitakan tentang ajaran tauhid, keesaan Tuhan. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad kemudian menerima nasibnya dan mulai memberitakan firman Allah. Berita ini disambut dengan banyak perlawanan, terutama di Mekah, saat dakwah Nabi mulai terang-terangan. أخيك يسب آلهتنا يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء. مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعونه. وماذا تقول عنا العرب؟ شباب مكة يقودون شيوخها. قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. إن كان يريد مالا. Orang Mekah percaya pada banyak dewa dan kepercayaan ini bermanfaat secara ekonomi bagi mereka. Jika mereka meninggalkan semua dewa mereka demi Tuhan yang Muhammad bicarakan, mereka berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kota suci dan pusat perdagangan yang menyertainya. Walaupun dengan pertentangan tersebut, Nabi Muhammad tetap mendapatkan beberapa pengikut. Beberapa pengikut awal adalah istrinya Khadijah, sepupunya Ali, temannya Abu Bakar, dan putra angkatnya Zaid. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر Namun, perkembangan Islam semakin seru ketika kita berbicara Islam saat pindah ke Madinah, di mana sebuah negara dibangun dan di mana Islam mulai melengkapi ajarannya kepada sektor-sektor lain dalam kehidupan. Pada saat awal pindahnya kaum muslimin Mekah ke Madinah dan ingin didirikannya pemerintahan Islam, beberapa strategi yang dibuat oleh Nabi diantaranya adalah: yang pertama, membangun masjid utama; kedua, merehabilitasi muhajirin Mekah di Madinah dengan mempersaudarakannya dengan kaum Ansor. أخوي فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك فلتتعانقوا جميعا إخوة لله. Yang ketiga, membuat konstitusi masyarakat. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Dalam penerapan sistem ekonomi sendiri, Rasulullah tentu berlandaskan atas Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik absolut seluruh alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk dihilangkan. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Secara singkat, konsep yang dibawa adalah tauhid, khalifah, dan amanah. Sedangkan prinsip yang diterapkan antara lain adalah: pertama, moderation, yaitu perilaku manusia, baik ekonomi maupun non-ekonomi, harus dilakukan secara moderat tanpa berlebih-lebihan, misalnya konsumsi yang secukupnya. Yang kedua ada economic efisiensi, sumber daya alam harus dimanfaatkan seefisien mungkin secara ekonomi. Yang ketiga ada social justice. Perbedaan manusia dapat mengarah pada perbedaan kemampuan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Beberapa contoh penerapan ekonomi Islam pada zaman Rasulullah diantaranya adalah pembangunan pasar kaum muslim yang dimana memiliki beberapa ketentuan. Diantaranya adalah tidak ada pungutan biaya untuk orang-orang yang berjualan di pasar, para penjual tidak boleh menetapkan tempat berjualan secara permanen, tidak boleh adanya ikhtikar, dan tidak boleh adanya talaki rukban. Pembentukan Baitul Mal. Pembentukan Baitul Mal sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu sistem pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, belum ada kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi, dan lain-lain layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara. Sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari kaum muslimin, terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, wakaf, amwal fadlah, nawaib, khums, dan sedekah lainnya. Yang kedua dari kaum non-muslim, terdiri dari jizyah dan kharaj. Yang ketiga dari umum, berasal dari ghanimah, fa'i, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslimin maupun non-muslim. Impor dan ekspor pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, sistem impor dan ekspor sudah berjalan karena pada masa pemerintahan Rasulullah SAW sudah menggunakan mata uang dinar dan dirham yang diimpor dari Romawi dan juga Persia. Maka, apa sih relevansi pemikiran ekonomi yang berkembang pada masa Rasulullah dengan konsep ekonomi yang kontemporer? Yang pertama, mengenai konsep sumber daya. Sumber daya serupa dengan faktor produksi, namun tidak sepenuhnya sama. Hal tersebut mencerminkan urutan penciptaan alam semesta oleh Allah. Pertama, Allah menyediakan sumber daya, kemudian manusia diciptakan. Selanjutnya, tenaga kerja dan kerja keras diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dan
modal dikembangkan sebagai hasil kombinasi dari tenaga kerja, sumber daya alam, dan waktu. Yang kedua, bentuk kepemilikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik tertinggi alam semesta, dan manusia adalah wakilnya di bumi, sehingga kepemilikan harta manusia di bumi adalah bentuk kepemilikan oleh perwalian. Yang ketiga, produksi dan pembangunan ekonomi. Manusia harus memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana sehingga menghindari sifat israf dan mubazir agar mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Keempat, konsumsi. Konsumen di masyarakat Islam diharapkan bisa bertindak sesuai dengan nilai etika syariah berkaitan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi. Dengan menerapkan prinsip moderasi, akan tercipta hubungan yang seimbang antara berbagai jenis keputusan ekonomi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan. Rasulullah menetapkan ketentuan zakat dan hukum waris dan menganjurkan sedekah. Zakat memiliki banyak keunggulan seperti membawa dampak sosial untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan juga dampak ekonomi yaitu pemerataan ekonomi.